Hai semuanya, pernahkah kalian merasa berharga hanya ketika berhasil mencapai sesuatu? Ketika target tercapai, hati terasa ringan, percaya diri meningkat, dan hidup seolah memiliki makna. Namun saat gagal, saat kehilangan jabatan, saat usaha tidak menghasilkan apa yang diharapkan, atau ketika orang lain tidak lagi memberikan pengakuan, tiba-tiba muncul perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut hilang bersama pencapaian itu. Banyak orang menjalani hidup tanpa menyadari bahwa selama ini mereka tidak hanya mengejar keberhasilan, tetapi juga menempelkan identitas diri mereka pada keberhasilan tersebut. Mereka tidak lagi sekadar memiliki pencapaian, melainkan menjadi pencapaian itu sendiri. Ketika pencapaian naik, harga diri ikut naik. Ketika pencapaian turun, harga diri ikut runtuh. Disinilah masalah yang sering tidak disadari muncul. Selama identitas melekat pada hasil, hidup akan terus bergerak naik turun mengikuti keadaan yang tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Sejak kecil, banyak dari kita dibentuk untuk percaya bahwa nilai diri berasal dari apa yang berhasil dicapai. Ketika mendapatkan nilai bagus, kita dipuji. Ketika menjadi juara, kita diperhatikan. Ketika berhasil memenuhi harapan orang tua, guru, atau lingkungan sekitar, kita dianggap membanggakan. Tanpa disadari, pikiran mulai membangun hubungan yang sangat kuat antara keberadaan diri dan hasil yang diperoleh. Kita belajar bahwa dicintai seringkali berkaitan dengan prestasi. Kita belajar bahwa penghargaan datang setelah pencapaian. Kita belajar bahwa keberadaan kita dianggap penting ketika ada sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada dunia. Tidak ada yang salah dengan pencapaian. Tidak ada yang salah dengan ambisi, kerja keras, atau keinginan untuk berkembang. Masalahnya muncul ketika semua itu berubah menjadi fondasi identitas. Ketika seseorang berkata dalam hati, "Aku berharga karena aku sukses," maka secara tidak langsung, ia juga sedang mengatakan, "Aku tidak berharga jika aku gagal." Kalimat kedua mungkin tidak pernah diucapkan secara sadar, tetapi itulah konsekuensi logis dari kalimat pertama. Pikiran manusia selalu bekerja dalam pasangan yang saling berkaitan. Jika nilai diri bergantung pada keberhasilan, maka kegagalan otomatis menjadi ancaman terhadap nilai diri tersebut. Karena itulah banyak orang merasa ketakutan berlebihan terhadap kegagalan. Yang mereka takutkan sebenarnya bukan gagal. Mereka takut kehilangan identitas. Mereka takut kehilangan cerita yang selama ini mereka gunakan untuk menjelaskan siapa diri mereka. Seorang pebisnis yang selalu bangga dengan usahanya mungkin mengalami kehancuran batin ketika bisnisnya bangkrut. Seorang atlet mungkin merasa kehilangan arah ketika tidak lagi mampu bertanding. Seorang pekerja yang selama bertahun-tahun mendefinisikan dirinya melalui jabatan bisa merasa kosong setelah pensiun. Bukan karena mereka kehilangan aktivitas semata, tetapi karena mereka kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap sebagai diri mereka sendiri. Kehidupan sebenarnya terus memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu yang berada di luar diri selalu berubah. Jabatan berubah, uang berubah, popularitas berubah, kondisi tubuh berubah, hubungan berubah, lingkungan berubah, bahkan kemampuan yang dimiliki hari ini suatu saat akan mengalami penurunan. Namun banyak orang tetap mencoba membangun identitas di atas sesuatu yang sifatnya sementara. Akibatnya, mereka terus hidup dalam kecemasan tersembunyi. Mereka terlihat tenang di luar, tetapi di dalam selalu ada rasa takut kehilangan. Coba perhatikan bagaimana seseorang bereaksi ketika mendapat kritik. Jika identitasnya melekat pada pencapaian, kritik akan terasa seperti serangan pribadi. Kritik tidak lagi dipandang sebagai informasi yang berguna untuk berkembang. Kritik berubah menjadi ancaman terhadap keberadaan dirinya. Itulah sebabnya banyak orang sulit menerima masukan. Mereka tidak sedang mempertahankan ide, mereka sedang mempertahankan identitas. Hal yang sama terjadi ketika melihat keberhasilan orang lain. Jika identitas melekat pada pencapaian, keberhasilan orang lain sering terasa mengganggu. Bukan karena orang tersebut melakukan kesalahan, tetapi karena pencapaiannya secara tidak langsung membuat kita mempertanyakan nilai diri sendiri. Perbandingan menjadi tidak terhindarkan. Setiap keberhasilan orang lain terlihat seperti ancaman. Setiap pencapaian yang tidak dimiliki
terasa seperti kekurangan pribadi. Hidup berubah menjadi perlombaan yang tidak pernah selesai. Di era media sosial, kondisi ini menjadi semakin kuat. Setiap hari kita melihat orang memamerkan hasil kerja, penghargaan, perjalanan, bisnis, kendaraan, rumah, atau pencapaian lainnya. Tanpa sadar, pikiran mulai mengukur diri menggunakan standar yang terus berubah. Kita tidak lagi bertanya apakah hidup kita bermakna. Kita mulai bertanya, apakah hidup kita terlihat cukup berhasil dibandingkan orang lain? Perhatian bergeser dari pengalaman nyata menuju citra yang ditampilkan. Masalahnya, pencapaian selalu memiliki batas. Sebesar apapun keberhasilan yang diperoleh, selalu ada tingkat berikutnya. Selalu ada orang yang lebih sukses. Selalu ada target baru. Jika identitas bergantung pada pencapaian, maka rasa cukup hampir mustahil ditemukan. Seseorang bisa mendapatkan apa yang dulu sangat diinginkan, tetapi beberapa bulan kemudian kembali merasa kosong. Bukan karena pencapaiannya tidak berarti, melainkan karena ia berharap pencapaian itu mampu memberikan rasa aman yang permanen. Padahal, tidak ada pencapaian yang mampu melakukan hal tersebut. Banyak orang mengalami apa yang sering disebut sebagai kekosongan setelah keberhasilan. Mereka bekerja keras selama bertahun-tahun mengejar satu tujuan besar. Mereka yakin bahwa ketika tujuan itu tercapai, semuanya akan terasa sempurna. Namun, setelah berhasil, mereka justru merasa bingung. Kebahagiaan yang muncul ternyata hanya sementara. Setelah euforia mereda, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Lalu, setelah ini apa? Pertanyaan itu muncul karena selama ini identitas mereka dibangun di sekitar tujuan tersebut. Ketika tujuan selesai, fondasi identitas mulai goyah. Di sisi lain, ada orang-orang yang terlihat lebih tenang meskipun menghadapi banyak perubahan dalam hidup. Mereka tetap bekerja keras, tetap berusaha berkembang, tetap mengejar tujuan, tetapi tidak hancur ketika hasilnya berbeda dari harapan. Perbedaannya bukan pada tingkat kemampuan. Perbedaannya terletak pada tempat mereka meletakkan identitas. Mereka memahami bahwa pencapaian adalah sesuatu yang mereka lakukan, bukan sesuatu yang mereka jadikan diri mereka. Mereka bisa kehilangan hasil tanpa kehilangan diri. Pemahaman ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika identitas tidak lagi menempel pada pencapaian, seseorang mulai memiliki kebebasan yang selama ini tidak disadari. Ia bisa mencoba hal baru tanpa takut terlihat gagal. Ia bisa menerima kritik tanpa merasa dihancurkan. Ia bisa melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Ia bisa menikmati proses tanpa terus-menerus terobsesi pada hasil akhir. Banyak ketegangan mental sebenarnya berasal dari usaha mempertahankan citra diri yang dibangun melalui pencapaian. Seseorang yang selalu ingin terlihat berhasil harus terus menjaga penampilan tersebut. Ia harus terus membuktikan dirinya. Ia harus terus menunjukkan hasil. Akibatnya, hidup terasa berat karena energi habis untuk mempertahankan identitas yang rapuh. Semakin rapuh identitas itu, semakin besar usaha yang dibutuhkan untuk menjaganya. Ironisnya, ketika identitas tidak lagi bergantung pada pencapaian, justru performa sering menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Karena rasa takut berkurang. Ketika seseorang tidak lagi mempertaruhkan harga dirinya pada hasil, ia bisa berpikir lebih jernih. Ia bisa mengambil resiko yang sehat. Ia bisa belajar dari kesalahan dengan lebih cepat. Ia tidak lagi sibuk melindungi ego, sehingga energi dapat digunakan untuk benar-benar berkembang. Bayangkan seorang pemanah yang terlalu takut meleset karena merasa seluruh nilai dirinya ditentukan oleh satu anak panah. Tangannya akan tegang, fokusnya terganggu, ketakutannya justru meningkatkan kemungkinan gagal. Sebaliknya, pemanah yang memahami bahwa satu tembakan tidak menentukan siapa dirinya akan lebih rileks dan lebih mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Prinsip yang sama berlaku dalam hampir semua bidang kehidupan. Ketika identitas terpisah dari pencapaian, kita mulai memahami bahwa nilai diri tidak berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari keberadaan itu sendiri. Kita tetap bisa berusaha menjadi lebih baik
tanpa harus membenci diri saat belum sampai di tujuan. Kita tetap bisa bermimpi besar tanpa menjadikan mimpi tersebut sebagai syarat untuk merasa layak. Kita tetap bisa menikmati keberhasilan tanpa bergantung padanya untuk merasa utuh. Pada titik tertentu, banyak orang menyadari bahwa mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu mencoba menjadi seseorang di mata dunia, tetapi terlalu sedikit waktu memahami siapa diri mereka sebenarnya. Mereka mengenal gelar mereka, pekerjaan mereka, prestasi mereka, dan reputasi mereka, tetapi tidak benar-benar mengenal diri yang ada di balik semua itu. Ketika lapisan-lapisan tersebut mulai terlepas karena perubahan hidup, muncullah kesempatan untuk melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Mungkin selama ini kita mengira bahwa kebebasan datang dari memiliki lebih banyak pencapaian. Padahal seringkali kebebasan justru muncul ketika kita berhenti menjadikan pencapaian sebagai identitas. Saat itulah, keberhasilan tidak lagi menjadi kebutuhan untuk membuktikan nilai diri, melainkan menjadi salah satu pengalaman yang bisa dinikmati. Saat itulah, kegagalan tidak lagi menjadi vonis tentang siapa kita, melainkan menjadi bagian dari perjalanan yang wajar. Saat itulah, hidup mulai terasa lebih ringan karena kita tidak lagi membawa beban untuk terus membuktikan keberadaan diri kepada dunia setiap hari. Ketika identitas tidak lagi menempel pada pencapaian, ada perubahan besar yang perlahan mulai terjadi dalam cara kita memandang kehidupan. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar. Orang lain mungkin melihat aktivitas yang sama, pekerjaan yang sama, dan tujuan yang sama. Namun di dalam diri, ada fondasi yang berbeda. Sebelumnya, setiap keberhasilan terasa seperti kebutuhan untuk bertahan hidup secara emosional. Sekarang, keberhasilan menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi tidak lagi menentukan nilai diri. Sebelumnya, setiap kegagalan terasa seperti ancaman terhadap keberadaan diri. Sekarang, kegagalan menjadi informasi yang bisa dipelajari tanpa harus menghancurkan harga diri. Banyak orang tidak menyadari betapa beratnya hidup ketika identitas terlalu melekat pada hasil. Mereka mengira tekanan yang mereka rasakan berasal dari pekerjaan, bisnis, pendidikan, atau target yang tinggi. Padahal, seringkali sumber tekanan yang sebenarnya bukanlah aktivitas tersebut, melainkan hubungan emosional yang mereka bangun dengan hasil akhirnya. Mereka tidak hanya ingin berhasil, mereka merasa harus berhasil agar tetap merasa berharga. Disinilah beban yang sesungguhnya muncul. Bayangkan seseorang yang sedang membangun usaha. Jika identitasnya sepenuhnya melekat pada kesuksesan bisnis itu, setiap penurunan penjualan akan terasa seperti bukti bahwa dirinya tidak cukup baik. Setiap kritik dari pelanggan akan terasa seperti serangan terhadap kepribadiannya. Setiap kompetitor yang berkembang lebih cepat akan memunculkan rasa tidak aman yang besar. Namun, jika ia melihat bisnis hanya sebagai salah satu bagian dari kehidupannya, bukan sebagai identitas utamanya, maka semua tantangan tersebut tetap terasa berat, tetapi tidak menghancurkan dirinya secara pribadi. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Banyak orang diam-diam menjadikan hubungan sebagai sumber identitas. Mereka merasa berarti karena dicintai seseorang. Mereka merasa bernilai karena diterima oleh pasangan. Akibatnya, ketika hubungan berakhir, bukan hanya hubungan yang hilang, identitas mereka ikut runtuh. Mereka tidak lagi tahu bagaimana melihat diri sendiri tanpa kehadiran orang lain. Rasa sakit yang muncul menjadi jauh lebih besar karena kehilangan tersebut tidak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga menyentuh fondasi identitas. Sebenarnya kehidupan terus mengingatkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Tidak ada kondisi yang bertahan selamanya. Tidak ada peran yang akan terus melekat sepanjang hidup. Hari ini kita bisa menjadi pelajar, beberapa tahun kemudian menjadi pekerja, lalu menjadi orang tua, lalu memasuki masa tua dengan peran yang berbeda lagi. Jika identitas terus ditempelkan pada setiap peran yang datang dan pergi, maka hidup akan dipenuhi guncangan yang tidak ada habisnya. Seringkali orang bertanya mengapa mereka merasa kehilangan arah setelah mencapai sesuatu yang selama ini mereka kejar.
Jawabannya sederhana, tetapi tidak selalu mudah diterima. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dengan satu cerita tentang diri mereka. Cerita tersebut berbunyi, ketika aku berhasil mencapai ini, semuanya akan menjadi baik. Cerita tersebut menjadi bahan bakar yang membuat mereka terus bergerak. Namun ketika tujuan tercapai, mereka menemukan bahwa hidup tetap berjalan. Masalah lain tetap ada. Kekhawatiran baru muncul, pertanyaan baru muncul. Dan yang paling mengejutkan, mereka masih menjadi orang yang sama di dalam dirinya. Banyak orang berharap pencapaian besar akan mengubah seluruh pengalaman hidup mereka secara permanen. Mereka membayangkan bahwa setelah mendapatkan pekerjaan impian, memiliki rumah yang diinginkan, memperoleh kekayaan tertentu, atau mencapai status tertentu, mereka akan merasa utuh untuk selamanya. Kenyataannya tidak demikian. Kebahagiaan memang meningkat untuk sementara waktu. Tetapi pikiran manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat kuat. Apa yang dulu terasa luar biasa, perlahan menjadi hal biasa. Setelah itu, muncul keinginan baru, muncul target baru, muncul standar baru. Karena itulah, mengejar pencapaian sebagai sarana pertumbuhan adalah hal yang sehat. Tetapi mengejar pencapaian sebagai sumber identitas seringkali berakhir dengan kekecewaan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa pernah benar-benar menemukan cukup. Kita bisa mengumpulkan banyak bukti keberhasilan, tetapi tetap merasa tidak aman. Kita bisa mendapatkan pengakuan dari banyak orang, tetapi tetap merasa kosong ketika sendirian. Rasa kosong ini seringkali membingungkan. Dari luar, kehidupan terlihat baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik daripada banyak orang. Namun, ada bagian di dalam diri yang tetap merasa tidak puas. Bagian itu terus bertanya apakah semua yang telah dicapai benar-benar cukup. Pertanyaan itu tidak muncul karena kurangnya pencapaian. Pertanyaan itu muncul karena identitas yang dibangun di atas pencapaian tidak pernah benar-benar stabil. Jika fondasi sebuah rumah dibangun di atas tanah yang terus bergerak, rumah tersebut akan selalu membutuhkan perbaikan. Begitu pula identitas yang dibangun di atas hal-hal yang selalu berubah. Tidak peduli seberapa besar keberhasilan yang dimiliki, selalu ada ancaman kehilangan. Tidak peduli seberapa tinggi posisi yang dicapai, selalu ada kemungkinan tergantikan. Tidak peduli seberapa banyak pengakuan yang diterima, selalu ada resiko dilupakan. Ketika identitas bergantung pada semua itu, ketenangan menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Menariknya, banyak orang yang benar-benar mencapai tingkat keberhasilan tinggi justru mulai menyadari hal ini. Setelah mendapatkan apa yang selama ini mereka kejar, mereka mulai melihat bahwa pencapaian tidak mampu menjawab semua kebutuhan batin manusia. Pencapaian dapat memberikan kenyamanan, kesempatan, dan pengalaman yang berharga, tetapi tidak bisa menggantikan hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Pencapaian dapat meningkatkan kualitas hidup, tetapi tidak otomatis memberikan kedamaian batin. Disinilah muncul pemahaman yang lebih dewasa tentang kehidupan. Kita mulai melihat bahwa identitas tidak harus dibangun dari apa yang berhasil kita kumpulkan. Identitas tidak harus berasal dari jabatan, status sosial, kekayaan, atau prestasi. Semua itu bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup, tetapi bukan inti dari siapa diri kita. Ketika pemahaman ini mulai tumbuh, hubungan kita dengan dunia ikut berubah. Kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita tidak lagi terlalu terobsesi dengan bagaimana kita terlihat di mata lingkungan. Energi yang sebelumnya habis untuk menjaga citra, mulai bisa digunakan untuk menjalani hidup dengan lebih jujur. Banyak konflik batin sebenarnya berasal dari jarak antara siapa kita sebenarnya dan siapa yang ingin kita tampilkan kepada dunia. Semakin besar jarak itu, semakin besar tekanan yang dirasakan. Seseorang bisa terlihat sukses, tetapi diam-diam kelelahan karena terus berusaha mempertahankan gambaran tertentu tentang dirinya. Ia takut jika orang lain melihat kelemahannya. Ia takut jika orang lain mengetahui kegagalannya. Ia takut jika orang lain menyadari bahwa dirinya tidak sesempurna yang terlihat. Padahal,
Setiap manusia memiliki kelemahan. Setiap manusia memiliki masa sulit. Setiap manusia pernah gagal, pernah bingung, pernah kehilangan arah. Ketika identitas tidak lagi bergantung pada kesempurnaan, kita menjadi lebih mampu menerima kenyataan tersebut. Kita tidak perlu lagi berpura-pura menjadi sosok yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita bisa mengakui keterbatasan tanpa merasa rendah diri. Penerimaan terhadap diri bukan berarti menyerah atau berhenti berkembang. Justru sebaliknya, orang yang menerima dirinya biasanya memiliki ruang yang lebih besar untuk bertumbuh. Mereka tidak menghabiskan energi untuk menyangkal kenyataan. Mereka bisa melihat kekurangan dengan lebih objektif karena harga diri mereka tidak dipertaruhkan dalam proses tersebut. Coba perhatikan bagaimana anak kecil belajar berjalan. Mereka jatuh berkali-kali, tetapi tetap mencoba lagi. Mereka tidak menganggap jatuh sebagai bukti bahwa mereka tidak layak berjalan. Mereka hanya melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Seiring bertambahnya usia, banyak orang kehilangan cara pandang ini. Mereka mulai menganggap kesalahan sebagai ancaman terhadap identitas. Mereka mulai menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa diri mereka tidak cukup baik. Padahal, seringkali yang perlu dilepaskan bukanlah tujuan, melainkan keterikatan identitas pada tujuan tersebut. Ketika identitas tidak lagi menempel pada pencapaian, keberanian muncul dengan cara yang berbeda. Keberanian tidak lagi berarti keyakinan bahwa kita pasti berhasil. Keberanian berarti kesediaan untuk tetap melangkah, meskipun hasilnya belum pasti. Keberanian berarti memahami bahwa nilai diri tidak akan hilang hanya karena hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Pemahaman ini menciptakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Bukan berarti hidup menjadi mudah, tantangan tetap ada, kesulitan tetap datang, kehilangan tetap mungkin terjadi. Namun, ada sesuatu yang lebih stabil di dalam diri. Ada kesadaran bahwa apapun yang terjadi pada pencapaian, apapun yang terjadi pada status, dan apapun yang terjadi pada penilaian orang lain, keberadaan kita tidak berkurang karenanya. Semakin seseorang memahami hal ini, semakin sedikit kebutuhan untuk mencari validasi dari luar. Pujian tetap menyenangkan, tetapi tidak menjadi kebutuhan mutlak. Kritik tetap bisa menyakitkan, tetapi tidak menghancurkan identitas. Keberhasilan tetap dirayakan, tetapi tidak dijadikan ukuran tunggal nilai diri. Kegagalan tetap dipelajari, tetapi tidak dianggap sebagai vonis tentang siapa diri kita sebenarnya. Pada akhirnya, salah satu bentuk kebebasan terbesar dalam hidup adalah kemampuan untuk memisahkan diri dari semua label yang selama ini dianggap sebagai identitas. Ketika label-label itu datang, kita bisa menggunakannya. Ketika label-label itu pergi, kita tetap utuh. Ketika keberhasilan hadir, kita bersyukur. Ketika keberhasilan belum datang, kita tetap memiliki alasan untuk menghargai diri sendiri. Dan ketika kehidupan berubah arah dengan cara yang tidak pernah kita rencanakan, kita masih mampu berdiri karena fondasi identitas kita tidak dibangun di atas sesuatu yang mudah hilang. Pada akhirnya, banyak hal yang selama ini dianggap sebagai sumber kekuatan, ternyata juga bisa menjadi sumber penderitaan ketika kita terlalu melekat padanya. Pencapaian adalah salah satunya. Semakin besar pencapaian yang dimiliki, semakin besar pula godaan untuk menjadikannya sebagai identitas. Ketika seseorang telah menghabiskan bertahun-tahun membangun karier, usaha, reputasi, atau berbagai bentuk keberhasilan lainnya, sangat mudah untuk mulai percaya bahwa semua itu adalah dirinya. Padahal yang sebenarnya terjadi, semua itu hanyalah pengalaman yang sedang dijalani. Pengalaman bisa berubah, peran bisa berubah, keadaan bisa berubah. Namun keberadaan diri tetap ada di balik semua perubahan tersebut. Seringkali kehidupan memberikan pelajaran ini dengan cara yang tidak kita inginkan. Ada orang yang kehilangan pekerjaan yang telah menjadi bagian besar hidupnya selama puluhan tahun. Ada yang mengalami kebangkrutan setelah merasa berada di puncak kesuksesan. Ada yang kehilangan kemampuan fisik yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Ada yang memasuki masa pensiun dan mendadak merasa tidak tahu lagi siapa dirinya. Dalam situasi seperti itu, banyak orang menyadari bahwa selama ini mereka tidak hanya menjalankan sebuah peran, mereka telah menjadi peran itu. Ketika peran tersebut hilang,
muncul kekosongan yang sulit dijelaskan, bukan karena aktivitasnya berhenti semata, tetapi karena identitas yang dibangun di atas aktivitas itu ikut runtuh. Mereka mulai bertanya, "Kalau aku bukan ini lagi, lalu siapa aku?" Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Pertanyaan itu menyentuh inti dari bagaimana seseorang memahami dirinya selama ini. Sebagian besar manusia menghabiskan hidup dengan mengumpulkan berbagai label. Ada label pekerjaan, status sosial, tingkat pendidikan, jumlah kekayaan, prestasi, jabatan, dan berbagai bentuk pengakuan lainnya. Tidak ada yang salah dengan label-label tersebut. Label membantu kita menjalani kehidupan sosial. Masalah muncul ketika kita lupa bahwa label hanyalah alat untuk menjelaskan pengalaman, bukan untuk menjelaskan keseluruhan diri kita. Bayangkan seseorang memegang sebuah gelas. Gelas itu berguna. Gelas itu bisa digunakan setiap hari. Namun tidak ada orang yang mengira dirinya adalah gelas tersebut. Jika suatu hari gelas itu pecah, ia mungkin merasa kecewa, tetapi tidak kehilangan identitas. Anehnya, terhadap pencapaian, banyak orang bertindak seolah-olah mereka adalah gelas itu sendiri. Ketika pencapaian terganggu, mereka merasa seluruh keberadaannya ikut terganggu. Karena itu, salah satu proses paling penting dalam kehidupan adalah belajar mengenali diri tanpa bergantung pada label. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Bahkan banyak orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami hal tersebut. Namun setiap langkah menuju pemahaman itu membawa kebebasan yang luar biasa. Ketika kita tidak lagi mendefinisikan diri melalui pencapaian, hubungan dengan waktu juga berubah. Kita tidak lagi merasa terburu-buru untuk membuktikan sesuatu sebelum usia tertentu. Kita tidak lagi panik ketika melihat orang lain melaju lebih cepat. Kita tidak lagi merasa tertinggal hanya karena jalan hidup kita berbeda. Kita mulai memahami bahwa nilai diri tidak sedang dipertaruhkan dalam perlombaan apapun. Perbandingan yang selama ini menguras energi perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena kita menjadi tidak peduli terhadap perkembangan diri, tetapi karena kita memahami bahwa kehidupan bukan kompetisi identitas. Orang lain bisa berhasil tanpa membuat kita menjadi lebih rendah. Orang lain bisa berkembang tanpa mengurangi nilai diri kita. Keberhasilan seseorang tidak mencuri kesempatan kita untuk hidup dengan bermakna. Banyak ketenangan muncul dari kesadaran sederhana ini. Selama bertahun-tahun, mungkin kita mengira bahwa rasa damai akan datang ketika berhasil mencapai semua target. Namun kenyataannya, rasa damai lebih sering muncul ketika kita berhenti menggantungkan identitas pada target-target tersebut. Target tetap penting, impian tetap penting, pertumbuhan tetap penting, namun semuanya tidak lagi menjadi syarat untuk merasa layak sebagai manusia. Ketika seseorang tidak lagi membawa beban untuk terus membuktikan dirinya, ia mulai bisa menikmati hal-hal yang selama ini terlewatkan. Ia bisa menikmati proses belajar tanpa harus selalu menjadi yang terbaik. Ia bisa menikmati pekerjaan tanpa harus menjadikannya satu-satunya sumber harga diri. Ia bisa menikmati hubungan tanpa menjadikan orang lain sebagai penentu nilai dirinya. Ia bisa menikmati kehidupan tanpa terus-menerus mengejar validasi. Di titik ini, pencapaian justru menemukan tempat yang lebih sehat. Pencapaian tidak lagi digunakan untuk menutupi rasa tidak aman. Pencapaian tidak lagi digunakan untuk membeli penerimaan diri. Pencapaian menjadi hasil alami dari usaha, dedikasi, dan pertumbuhan. Jika datang, kita bersyukur. Jika belum datang, kita tetap melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Ada kebebasan yang sulit dijelaskan ketika seseorang benar-benar memahami bahwa dirinya lebih besar dari seluruh pencapaiannya. Kebebasan untuk mencoba, kebebasan untuk gagal, kebebasan untuk berubah arah, kebebasan untuk memulai lagi, kebebasan untuk menjadi manusia biasa tanpa merasa kurang berharga. Banyak orang menunda hidup karena menunggu pencapaian tertentu. Mereka berkata dalam hati, nanti ketika berhasil, baru aku akan bahagia. Nanti ketika kaya, baru aku akan tenang. Nanti ketika diakui, baru aku akan percaya diri. Masalahnya kehidupan terus berjalan selama mereka menunggu. Tahun demi tahun berlalu. Kesempatan untuk menikmati momen yang ada sekarang perlahan menghilang. Ketika identitas tidak lagi menempel pada pencapaian, pola pikir seperti itu mulai berubah.
kita menyadari bahwa kebahagiaan bukan hadiah yang diberikan setelah semua target tercapai. Ketenangan bukan bonus yang muncul setelah semua masalah selesai. Kehidupan terjadi sekarang, bukan nanti. Dan kemampuan untuk menghargai hidup tidak harus menunggu keadaan menjadi sempurna. Tentu saja akan selalu ada tujuan yang ingin dicapai. Akan selalu ada impian yang ingin diwujudkan. Akan selalu ada versi diri yang ingin kita kembangkan. Namun semua itu menjadi lebih sehat ketika dilakukan dari tempat yang penuh penerimaan, bukan dari tempat yang dipenuhi ketakutan. Kita berkembang bukan karena merasa tidak cukup, melainkan karena menghargai potensi yang kita miliki. Perbedaan ini sangat penting. Ketika seseorang bergerak karena merasa dirinya tidak cukup, maka setiap langkah akan dipenuhi kecemasan. Namun ketika seseorang bergerak karena ingin bertumbuh, setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan yang bermakna. Hasil tetap penting, tetapi tidak menentukan siapa dirinya. Mungkin inilah salah satu pelajaran terbesar yang diberikan kehidupan kepada banyak orang seiring bertambahnya usia. Pada awalnya, kita mengejar berbagai hal karena mengira semuanya akan membuat kita menjadi seseorang. Namun perlahan kita menyadari bahwa kita sudah menjadi seseorang bahkan sebelum mendapatkan semua itu. Pencapaian dapat memperkaya pengalaman hidup kita, tetapi tidak menciptakan nilai dasar diri kita sebagai manusia. Pada akhirnya dunia akan terus berubah. Orang-orang akan datang dan pergi, kesempatan akan muncul dan menghilang. Keberhasilan akan datang pada satu masa dan mungkin berkurang pada masa lainnya. Tidak ada yang benar-benar tetap. Jika identitas kita dibangun di atas semua hal yang berubah itu, maka hidup akan terus dipenuhi ketakutan kehilangan. Namun jika identitas kita berdiri di atas kesadaran bahwa nilai diri tidak berasal dari pencapaian, maka perubahan tidak lagi terasa begitu mengancam. Kita masih bisa bermimpi besar tanpa diperbudak oleh mimpi tersebut. Kita masih bisa bekerja keras tanpa menjadikan hasil sebagai ukuran tunggal harga diri. Kita masih bisa merayakan keberhasilan tanpa menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada keberhasilan itu. Kita masih bisa menghadapi kegagalan tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dan mungkin disitulah letak kedewasaan yang sesungguhnya. Bukan ketika kita memiliki semakin banyak hal untuk ditunjukkan kepada dunia, melainkan ketika kita tidak lagi membutuhkan semua itu untuk mengetahui siapa diri kita. Bukan ketika kita berhasil mengumpulkan sebanyak mungkin pencapaian, melainkan ketika kita mampu tetap merasa utuh, bahkan jika sebagian pencapaian itu hilang. Bukan ketika dunia terus mengakui keberadaan kita, melainkan ketika kita tidak lagi memerlukan pengakuan tersebut untuk merasa bernilai. Pada saat identitas tidak lagi menempel pada pencapaian, hidup tidak menjadi lebih kecil. Justru hidup menjadi lebih luas. Kita tidak lagi terkurung dalam satu peran, satu status, atau satu cerita tentang diri sendiri. Kita menjadi lebih fleksibel menghadapi perubahan, lebih tenang menghadapi ketidakpastian, lebih berani menghadapi kegagalan, dan lebih mampu menikmati setiap langkah perjalanan tanpa terus-menerus dibayani kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Karena pada akhirnya, pencapaian hanyalah apa yang berhasil kita lakukan, sedangkan diri kita jauh lebih besar dari semua yang pernah berhasil, jauh lebih besar dari semua yang pernah gagal, dan jauh lebih besar dari seluruh penilaian yang diberikan dunia. Ketika pemahaman itu benar-benar tertanam, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh apa yang berhasil kita capai, melainkan oleh keberadaan kita sebagai manusia yang terus belajar, terus bertumbuh, dan terus menjalani kehidupan apa adanya. Itulah saat di mana identitas tidak lagi menempel pada pencapaian, dan untuk pertama kalinya, kita benar-benar merasa bebas.